Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatur ini sudah saya ambil, terpaksa cari fatur dari. Ya, terima kasih Ustaz Zul Sudomo. Jadi Pak Zul ini walaupun jauh dia tinggal, tapi dia banyak di Pekanbaru ini, ya. Jadi tinggalnya di Bangkinang, tapi cari duitnya di Pekanbaru. Ya, begitulah Pak Zul Sudomo, mudah-mudahan sehat, ya. Bapak Ibu para jemaah yang berbahagia, ada sebuah pantun mengatakan sedap subuh ikan gelama banyak dijual di pasar pagi. Mari kita dengarkan ceramah dari umara dan ulama. Nah, kami persilakan kepada Pak Edi untuk menyampaikan. Ya. Silakan Pak Edi. Karena Pak Edi ini kita perlukan Pak wejangannya walaupun tidak terlalu panjang, tapi beliau ini adalah ulama dan umara yang kita perlukan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Gerakan Sholat Subuh Lima Provinsi Riau, Buya Zul Sudomo, yang baru saja tadi memberikan sambutan dan tausiah singkat kepada kita. Juga saya hormati Ketua Masjid Pak Hasan Sobari yang sudah berkenan masjid ini menjadi tempat pertemuan kita di subuh hari ini. Insya Allah ini disaksikan mereka. Besok kita saling saksi di surga yang Allah. Yang juga saya hormati tokoh masyarakat, ada Pak Dr. Edi Bibra, hadir juga di sini. Ada DPRD kita, Pak Edir, dan juga para ustadz-ustadz yang mengikuti kita semua. Bapak Ibu, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh wanita yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Pertama tentu dengan tidak henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT karena hingga subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia ini. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan seperti yang kita lakukan di subuh hari ini. Yakinlah, dalam waktu bersamaan ketika kita ada di masjid ini, ada saudara kita yang saat ini juga sedang berjuang menghadapi sakratul maut. Artinya besok tidak ada lagi kesempatan untuk dia bisa melakukan ibadah. Sedangkan kita pagi hari ini dengan situasi hujan dari malam, jaraknya ada yang sampai begitu jauh, bahkan ketua kita dari Bangkinang, bisa Allah mudahkan kaki kita menuju sini. Maka pantas rasanya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi dikatakan Ustaz Zul Sudomo ini, sholat subuh itu bukan sesuatu yang mudah, bukan yang mudah. Saya tadi dari rumah jam 4:04 sampai di pasar pagi itu saya tengok itu penuh, parkir itu sampai menjelang masuk ke flyover. Artinya untuk kehidupan dunia seperti ini, mulai jam 2 malam tadi itu sudah penuh di sana untuk mendapatkan rezeki di dunia. Pertanyaan saya, apakah untuk kehidupan akhirat dia juga akan melakukan hal yang sama? Padahal kita yakin pasti suatu saat kita akan menuju ke sana. Ini kan sesuatu yang harusnya menjadi pemikiran kita semua. Hidup dunia ini kan sementara. Sementara di sana nanti kekal.
Rasul mengatakan, tadi saya lihat tulisan di sana, barusan lewat. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya kalau kita pahami dengan baik, kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi, kita lakukan secara konsisten, itu adalah bekal yang jauh lebih baik daripada yang kita lakukan di dunia ini. Karena hidup ini masalah hati, masalah perasaan. Saya tadi sambil nyetir di mobil, ada anak saya, ada Pak Khalifah kita, Pak Baktar ini. Saya bilang, menilai kehidupan ini itu sebenarnya ada di rasa, bukan di jumlah. Seandainya ada jumlah, adalah katakanlah nilai ini jumlahnya 10. Apakah 10 itu sama saya merasakan 10, Pak Joludidomo 10, atau Pak Datra Nibita 10? Mungkin bagi saya 10 itu betul-betul 10. Tapi mungkin Ustaz Joludidomo 10 itu ternyata 8 bagi dia. Ustaz Pak Datra Nibita mungkin 10 itu hanya 4. Kenapa? Hati kita di sini. Jumlahnya sama, tapi di dalam kita menilai berbeda. Allah itu seperti itu. Makanya saya seumur hidup tidak pernah saya meminta doa kepada Allah untuk diberi rezeki yang berlimpah. Tidak pernah. Saya hanya minta, ya Allah, berikanlah suatu perasaan di hati ini, di mana perasaan tersebut selalu merasa cukup terhadap rezeki apapun yang diberikan. Mudah-mudahan dengan demikian aku tidak termasuk dalam golongan hamba yang tidak pandai mensyukuri. Karena persoalan itu persoalan di sini. Saya diberi 10, kalau saya merasa cukup, selesai persoalan. Diberi 4, saya merasa cukup, selesai persoalan. Yang tidak selesai persoalan hari ini kan karena tidak pernah merasa cukup. Berapa banyak orang kita lihat dikasih 1 miliar kurang, 1 triliun kurang, 3 triliun kurang. Berarti kan bukan jumlah persoalannya. Persoalannya ada di hati. Kenapa tidak kita minta kepada hati, kepada Allah? Hati ini selalu merasa cukup, karena yang membolak-balikkan hati ini kan Allah. Ini dibutuhkan sebuah pemahaman. Berapa banyak orang yang sanggup bangun mulai jam 2 dari malam, mungkin jam 1 untuk mendapatkan rezeki di pasar tadi. Tetapi pernahkah dia berpikir untuk mendapatkan rezeki untuk nanti pulang ke kampung halaman? Ini kan harus menjadi pemikiran. Alangkah ruginya kita. Saya pernah membaca dalam sebuah literatur, rahmat Allah itu sebenarnya salah satunya selain dari kasih sayang Allah itu pemberian Allah. Jadi artinya apapun pemberian Allah itu rahmat. Harta yang kita dapatkan itu rahmat. Anak yang kita miliki itu rahmat. Pengetahuan yang diberikan Allah itu rahmat. Pertanyaannya, apakah rahmat itu serta-merta bagi semua orang akan sama ujungnya menjadi sebuah nikmat? Ternyata tidak. Rahmat ini harus kita olah, harus kita jemput, harus kita upayakan sehingga dia menjadi nikmat. Salah satu contoh rahmat, bertemunya kita dengan subuh hari ini itu rahmat. Karena tadi saya katakan ada saudara kita pada hari ini di jam yang sama sedang menghadapi sakratul maut. Besok dia tidak dapat